Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Kita sama-sama ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu hiduplah di dalam iman yang benar. Ya, hiduplah di dalam iman yang benar. Jemaat Tuhan, ada banyak kehidupan orang Kristen dewasa ini, bisa dikatakan yang hidupnya seperti rasul-rasul yang berkata kepada Tuhan, ya, tambahkanlah iman kami. Ya. Ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini, sehingga iman kita menghadapi tantangan, maka kita sangat membutuhkan iman yang besar. Seperti para rasul-rasul mengatakan, tambahkanlah iman kami. Kita dapat melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan dengan iman kita, meskipun iman yang ada pada kita itu kecil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, beriman itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tetapi soal dampak dan perubahan yang dihasilkannya. Jadi jangan sepele dengan iman yang kita miliki pada saat ini, meskipun dia kecil, hanya sebesar biji sesawi saja, seperti firman Tuhan tadi mengatakan, dari biji sesawi yang sangat kecil itu, Bapak Ibu, bisa tumbuh pohon besar, tinggi, dan rindang. Demikian juga dengan iman yang kita miliki. Sekalipun tampak kecil, tetapi mampu memberikan dampak yang besar. Iman yang benar menciptakan kenyataan yang benar dan perubahan yang besar. Tidak bisa disembunyikan karena sangat nyata. Begitulah buat tindakan orang yang beriman. Sekalipun tidak diteriakkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang yang beriman. Gak usah kita katakan kepada orang yang lewat, tahu kalian imanku besar. Buktinya mana? Aku kan rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab, berarti imanku besar. Bukan itu yang dituntut dari kita. Tetapi apa? Tindakan kita, perbuatan kita yang dapat menciptakan perubahan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Wih, Bapak itu sana dulu jahatnya bukan main. Dulu dia itu peminum,
judi, main perempuan. Kok sekarang dia orang yang baik, mau memperhatikan orang, mau menolong orang. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam iman yang kita miliki. Tindakan yang menciptakan sebuah perubahan bagi kita. Ya. Kehadiran orang percaya di mana saja dan kapan saja pasti akan menciptakan perubahan besar, menghasilkan perbaikan kepada siapa saja. Jadi bukan melihat kecil besarnya iman kita baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Dalam sebuah buku catatan ada seorang pemuda. Pemuda ini bertekad kalau hidupnya harus berhasil. Di dalam catatan hariannya dia menuliskan cita-citanya itu bahwa di perantauan saya harus berhasil. Nah, namanya kalau pemuda ya, di rumah kosnya cukup banyak tantangan. Tantangan apa yang dihadapi? Dari teman-temannya yang selalu mendekati dirinya. Dan si anak muda tersebut berupaya untuk membuat hidup temannya ini hancur. Ya. Kita sebut namanya si Robert. Ya. Si Robert ini selalu ditawarkan oleh gambar-gambar yang tidak pantas oleh teman-temannya. Ditawarkan minuman-minuman keras. Ditawarkan judi. Ditawarkan gadis-gadis cantik dan lain sebagainya. Sebenarnya ini peluang yang cukup besar buat si pemuda itu yang bernama Robert ini untuk melakukan itu. Karena apa? Karena tidak diawasi oleh orang tuanya. Namanya dia di perantauan. Tetapi Bapak Ibu, karena tekad dia ingin berhasil di perantauan, dia bisa menahan itu semua. Yang bisa dikatakan bisa sangat menyesatkan bagi dirinya. Dia tolak. Ya. Nah, pendek cerita, si pemuda ini menjadi pemuda yang berhasil di dalam meraih masa depannya. Berhasil. Karena ada sebuah tekad perubahan yang harus dia ciptakan lewat tindakan yang dia lakukan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menghadapi tantangan hidup yang cukup beragam, yang diperlukan bukanlah kuantitas iman, tetapi apa? Kualitas iman. Kualitas iman itu terlihat dari cara kerjanya. Biji sesawi adalah bisa dikatakan jenis biji-bijian yang tergolong jenis biji yang sangat kecil. Saya pernah tanya orang yang pernah pergi ke Yerusalem, pernah nggak nengok biji sesawi itu? Iya, Nang. Kalau kita letakkan di telapak tangan kita bisa terbang. Ya, biji apalah yang tahu kita yang paling kecil yang pernah kita lihat. Ya. Biji sesawi ini katanya cukup kecil, saking kecilnya kalau kita letakkan di telapak tangan kita seperti ini dia bisa terbang. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi manakala biji sesawi itu sudah tumbuh dan menjadi pohon yang sangat berguna bagi kehidupan yang lain. Dengan kualitas iman maka kita akan dapat mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin. Kualitas iman akan membangkitkan kita, kesadaran kita bahwa kita hanyalah pelayan Tuhan melalui kehidupan sesama. Kita tidak akan mengharapkan
mengharapkan imbalan dari sesama kita itu. Itulah kehebatan makna sebuah iman. Dia membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang yang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya pada kekekalan. Dan mereka bukanlah orang yang melarikan diri dari dunia. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mendapatkan kekuatan besar dalam hidupnya. Sehingga hidup mereka dipakai untuk menjadi berkat terbesar bagi manusia. Nah, orang beriman ialah orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan di dalam ketaatan mereka kepada Allah, mereka mengalami transformasi yang luar biasa untuk mempersiapkan mereka dipakai oleh Allah untuk merubah dunia ini. Iman dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Iman merupakan suatu tindakan percaya, penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya, kekuatannya sendiri, tetapi apa yang dia lakukan? Melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percayai. Perlu kita pahami Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penyesatan selalu ada di sepanjang kehidupan kita. Sekudus apapun diri kita, ya, kita diingatkan oleh firman Tuhan, sadarlah, ya, dan berjaga-jagalah. Karena apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan menggunakan logikanya untuk membingungkan dan untuk menghancurkan. Dia menggunakan kelima indera serta rasa lapar dan haus yang manusia alami untuk menyesatkan. Ya, mungkin juga pada saat ini iblis ini lagi bekerja. Ya. Di mana dia sekarang? Mungkin di samping kita, di belakang kita, mungkin sedang mengelus-elus kita, asal hodok-hodok kita, kan seperti itu. Atau pikirkan setelah gereja ini kau kemana? Marang-anang tuh dia mana yang ngau? Ya, saya nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan, kemanalah saya? Ini kesempatan selalu dibuat oleh si iblis itu. Dia selalu menggunakan waktu dan ruang serta saat yang luang. Dia selalu bekerja. Tidak ada waktu istirahatnya, 24 jam. Nah, jika kita mau meloloskan diri dari si jahat dan menjaga rumah tangga kita serta keluarga kita bebas secara mantap dikatakan terbentengi terhadap segala pengaruh yang merusak, yang begitu merajalela di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Dang boy tidak cukup hanya menggunakan cara berpikir kita sendiri. Disinilah kita membutuhkan bantuan Tuhan dan firman-Nya serta bersikap patuh kepada setiap ajaran-ajarannya. Di dunia sekarang yang penuh dengan kesulitan hidup, BBM naik, semua kebutuhan naik, pendapatan tetap. Siapa nggak khawatir? Hal ini juga bisa menggoyahkan iman kita. Tetapi dasar firman Tuhan diberikan oleh Paulus kepada kita Bapak Ibu. Apa dikatakan oleh Paulus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya dengan pengaruh perlindungan Tuhan, ketika kita berserah, kita akan dapat membedakan mana perbuatan-perbuatan si jahat yang dapat membuat hidup kita semakin hancur. Disinilah
kita disadarkan supaya kita seperti yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8 itu, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, si jahat itu akan tahu bahwa kebiasaan, kelemahan, dan titik rentan setiap orang dan memanfaatkannya untuk menuntun kita menuju kehancuran. Dia tahu titik lemahnya kita. Itulah jahatnya si iblis itu. Mungkin orang yang satu kehausan akan minuman keras, sehingga saat muda diajak temannya untuk mabuk. Wah, ini kawanku ini lagi galau ini. Semakin kita tawarkan, mau minum, berhilang dulu stresmu itu. Saya lihat dirimu lagi galau, lagi memikirkan sesuatu. Dia mungkin mula-mula dia akan ragu. Tapi semakin ditawarkan, karena apa? Inilah pekerjaan si iblis. Dia tahu titik lemahnya kita. Udahlah pinomat setengah gelas lah dulu minum. Biar hangat badanmu itu, biar terbuka pikiranmu itu. Mungkin ya kita tergiur. Mungkin betul setengah gelas. Kita nggak sabaran terdorguk segelas. Cemana ngalsongona longgar. Ini tambah ya tambah. Akhirnya dia mengalami kemabukan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana orang yang mabuk bisa menyayangi orang lain, bisa memperhatikan orang lain, sedangkan dirinya tak disayang? Kan ada nyanyian dan seperti itu ya kan? Bagaimana dia menyayangi istrinya, anak-anaknya, sedangkan dirinya tak disayang? Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada juga yang mengira bahwa juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang cukup meningkat, kita bisa katakan uang segala-galanya, atau kemewahan adalah segala-galanya, atau kekuasaan itu adalah segala-galanya. Pujian itu adalah segala-galanya. Bisa dibeli dengan itu, hidupku akan aman dan nyaman. Tapi saya mau mengatakan, hidupilah iman kita yang kecil itu, dan tunduklah kepada Allah, dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bisa juga iblis ini rupanya lari ya? Bisa. Kalau kita tetap teguh, ya, walau kita di dalam pergumulan, walau kita di dalam kesulitan, terjatuh sekalipun, kan itu yang dialami oleh Ayub. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan hartanya, dirinya menderita. Tapi apa yang dia alami? Apakah dia lari daripada Tuhan? Tidak. Dia semakin teguh setia kepada Tuhan. Imannya tetap teguh kepada Tuhan. Karena teguhnya imannya, Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda. Ya. Yakobus 4 ayat 7 tadi mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bisa kita melakukan itu Bapak Ibu? Amin. Ya. Songon nakinan makan, memang mulai tadi malam hujan kan. Rosibur.
Baru neng kita inilah mulai kita bangun mungkin kita lihat jendela keluar gerimis. Mulailah si iblis ini langsung bekerja. Baru naik. Tu gereja do nuang, dang nuang. Mulailah kan kita bangkit dari tempat tidur kita. Song nangalido. Yang ada niat kita mau beraktivitas mengerjakan pekerjaan kita, sebentar lagi lah song nangali. Kita tarik lagi selimut kita. Ya, atau asik kita di tempat duduk kita, di tempat tidur kita. Taber musik tiki. Sebentar lagi. Songona holomdo, taber tu gijangkan tu langit. Kayaknya mau hujannya ini gitu. Hal ini contohnya bisa membuat kita nggak jadi ke gereja. Karena apa? Datang si iblis itu ungama apa podom-podom meruh tu gereja. Ya, ngali doari, tarik selimut mi. Itu baru cuaca. Sudah membuat iman kita malas kepada Tuhan. Mungkin juga kejadian gempa bumi yang melanda Tarutung, Tapanuli Utara membuat kita juga terkejut mendengar berita ini. Ya, kapan? Tadi malam. Jam berapa? Sekitaran jam 2. Mungkin kita saking anaknya tidur mungkin nggak tahu kita apa yang terjadi. Karena itu jam waktunya tidur, istirahat. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu berjaga-jaga. Dalam waktu, dalam kesempatan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Masihkah kita bermalas-malasan? Masihkah kita menunggu nanti sogot haduan nung matua dan lain sebagainya? Umur kita Bapak Ibu tidak ada yang tahu kapan ya atau berapa lama lagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya. Orang tua kita Bapak E.F. Manurung meninggal dunia. Tidak ada sakit. Boydokon mati tiki modong. Karena apa? Masih beraktivitas, waktunya tidur ya tidur. Walang ngorok satu. Kenapa Pak? Jangan dong behosana. Dan kita semua terkejut ketika saya memberitahu Bapak E.F. Manurung meninggal dunia. Sakit apa Inang? Semua kita bilang sakit apa? Enggak ada sakitnya saya bilang. 3 minggu lewat saya masih kunjungan ke rumahnya. Gak ada cerita tentang sakit. Inang itu yang kurang sehat selama ini. Ya. Apa mau saya katakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita lewat tema kita. Hiduplah di dalam iman yang benar. Bagaimana kita memiliki iman yang benar itu? Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan bawa keinginan kedagingan kita ini. Di dalam bahan komsel kita, hidup kita seperti uap. Sekarang ada, sebentar lagi tidak ada, nggak nampak, nggak ada. Kita mau bilang apa? Apakah masih kita bermalas-malasan? Apakah kita masih mengundur-undurkan waktu? Apakah kita memberikan kesempatan yang cukup besar bagi si iblis itu? Dan tidak sangat sempit dan sangat sedikit ya waktu kita berikan kepada Tuhan. Ya, ketika kita berdoa di dalam rumah, eta mamartangiang ini natakan marsa tidu mai hita. Belajarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Baban mak homa betangiang inakan ala gejang do tangiang inan tahu lep terpodo mamat tedeng boto nang amin. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu. Ya. Tapi ketika kita di depan handphone Android kita, tahan kita 1 hari menatap-natap handphone itu. Ya.
seberapa lama waktu kita bersekutu dengan Tuhan? Seberapa lama kita bergumul tentang hidup kita kepada Tuhan? Apakah selama kita memegang handphone Android itu? Atau kalau kita makan Tuhan pasu-pasu masih panganonon neng mangan nong amale, amin. Cukup. Tapi kita boleh memutar segala aktivitas kita, mengembalikannya. Supaya apa? Kita mengembalikannya seperti porsinya Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jangan porsinya si iblis lebih banyak, porsinya untuk Tuhan cukup sedikit. Dan usahakan selalu menutup diri buat iblis. Karena apa? Karena seperti dikatakan dalam firman-Nya, iblis itu selalu siap siaga. Di mana titik lemah kita, di mana jenuhnya kita, dia langsung masuk. Langsung kita tidak bisa bilang apa, ngikut aja. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Berhati-hatilah terhadap segala tipuan yang semu, jangan sesat. Rasul Paulus juga mengajarkan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Karena apa yang ditabur, mari kita baca bersama-sama. Karena apa yang ditabur orang, karena dong gua deni bahasa Batak, bolon di suan hasang bahasa asang guna na tubuh, asang guna dipanen, kan itu, ya. Karena dong deni bahasa Batak mengadoni de bahasa Batak kan. Apa mau dikatakan Bapak Ibu? Kalau kita menabur segala kebaikan-kebaikan yang benar, apa yang kita tuai? Yang baik, yang benar. Tapi kalau kita menabur yang jelek-jelek, memberikan kesempatan kepada iblis semakin merajalela, ya hasilnya pun demikian. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya di dalam Galatia 6 ayat 8 di sana dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Lakukanlah ini Bapak Ibu. Maka dari itu perbaikilah segala kesalahan kita. Dan mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan tetap menjalani hidup ini dengan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Agar kita tidak menabur kedagingan tetapi menabur dalam roh. Apa yang baik bagi Tuhan, itulah yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu bahwa di saat kita menjalankan iman kita, Tuhan akan membantu kita supaya iman kita itu meningkat. Bolong terus si polisi mengganggu Tuhan. Tiup tanganku gomos. Tiup tanganku oh Tuhan, asiroham dia. Kan ini kan? Ya. Tuhan itu warohanat kepada anak-anaknya. Ya. Itulah yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Ingatlah Bapak Ibu bahwa di saat kita menjalankan iman kita, Tuhan itu akan membantu kita supaya iman kita itu semakin bertumbuh. Tuhan itu akan menolong kita, memberikan kita hikmat. Sewaktu kita menggunakan waktu dan bakat kita dalam pelayanan, iman kita akan tumbuh dan keraguan kita akan hilang. Dan itu juga yang menjadi kegiatan kita bagi anak-anak kita, baik yang remaja,
Ya, supaya mereka jangan terlena dengan kehidupan, dengan media-media sekarang, dengan hidup di luar sana. Peran yang harus kita lakukan lewat gereja ini, bagaimana lebih banyak waktu mereka di dalam gereja ini daripada di luar sana. Ya. Dengan talenta-talenta yang mereka miliki, waktu mereka lebih banyak di gereja, sudah pasti akan mengurangi dengan permainan game, dengan hidup bebas di luar sana, karena hidup mereka sudah terikat di dalam gereja. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berilah iman yang dimintakan kepada Tuhan oleh rasul-rasul itu bukanlah menunjukkan penambahan iman, akan tetapi lebih menunjukkan mempergunakan iman itu dengan baik. Ya. Dengan iman yang berkualitas, maka kehidupan setiap orang akan diperbaharui. Setiap orang akan dimampukan untuk dapat melihat setiap pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap orang tidak lagi hidup di dalam ketakutannya akan kebutuhannya, sehingga didapat menolong sesamanya dan memberikan hal-hal yang lain. Dia akan mempersembahkan hidupnya sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dang ikon be dipaksahon, laho marminggu, martangiang ho, jahal kita nggak seperti itu lagi. Karena apa? Karena sudah dihidupi imannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktunya berdoa, dia akan berdoa. Waktunya bersekutu, dia akan bersekutu. Waktunya mau berangkat komsel, dia akan berangkat komsel. Dadong paingoton berarti boleh dak komsel. Dangarong na paingoton marhua marminggu. Gerakkanlah hatimu, persembahkanlah hatimu, berikanlah hatimu hanya untuk Tuhan. Dewasa ini ada kehidupan kita banyak yang mengalami rasa takut. Takut akan cemoohan, takut akan kegagalan, takut akan kesepian, dan lain sebagainya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita mengenali bahwa rasa takut itu tidak berasal dari Allah, tetapi dari alih-alih bahwa unsur yang menggerogoti, menghancurkan ini berasal dari musuh kebenaran dan kesalehan. Ya. Rasa takut adalah lawan iman. Pengaruhnya merusak, bahkan mematikan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Paulus berkata kepada Timotius, apa dikatakan di sana? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah yang dikatakan oleh 2 Timotius 1 ayat 7. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, melayani Tuhan, menghasilkan buah-buah roh. Ya. Kemudian melayani Tuhan tidak menuntut penghargaan. Aku kan sudah aktif di gereja, aku kan sudah rajin marminggu, ya dihargailah aku yang ke gereja itu. Bukan itu. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu menuntut pengakuan. Pengakuan apa? Aku Tuhan orang yang berdosa, orang yang tidak patut di hadapanmu. Kuduskan aku, sucikan aku, bersihkan aku dari segala dosa-dosaku, dari segala perbuatanku yang tidak berkenan di hadapan. Itu yang harus kita lakukan. Namanang hiadu hita tiki romar minggu,
Di dalam doa pribadi kita tadokon, Tuhan kan lihat aku rajin aku kan marminggu. Lihatlah aku Tuhan, ku bacanya firman. Lihat aku Tuhan, nyanyinya aku, sampingku itu nggak nyanyi. Jadi lebih banyaklah berkat itu sama aku. Itu orang egois itu. Ya. Kita meninggikan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Tapi kalau sebaliknya, Tuhan, aku adalah manusia yang tidak layak di hadapan. Orang yang tidak sempurna. Ampuni aku Tuhan. Togu-togu perjalanan todiku. Bimbing kehidupan keluargaku. Berikan kami keselamatan. Bolo ido tapasahat di bagasan tangyang ta. Yakinlah Bapak Ibu, kita akan diberkati. Sekalipun iman kita cukup kecil, mungkin lebih kecil dari biji sesawi itu. Jika kita mau bertumbuh dengan baik, akan menghasilkan buah yang baik. Buah kebenaran, buah sukacita. Dan buah-buah yang lain yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita dapat melakukan yang dikehendaki Tuhan, tidak menyesatkan dan tidak mau disesatkan, apapun yang dapat kita lakukan untuk keselamatan diri kita dan orang lain, itu adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Kita belajar di dalam setiap tindakan kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, mengurangi musuh, jangan menambah musuh. Ya, bolu tabedo musuh tiap hari sada bah, songon dia mah pasu roh. Alai bolu godang nyando musuh setiap hari kurang satu, tiap hari kurang satu, akhirnya berdamai, nggak ada lagi. Disima ka pasu-pasui roh tuhita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, apa yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 10, demikianlah juga kamu, apabila kamu sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ibagasan toruk ni roha, merendah. Unang songona hodoko senaknani, meninggikan diri. Tuhan, kan aku orang benar. Aku enggak berbuat dosa. Olangi hatatai sudah berbuat dosa kita. Alai kita katakan sudah kita melakukan apa yang Tuhan berkenan. Tuhan, aku sebenarnya orang yang gak layak di hadapan. Tapi layakkan aku, mampukan aku, berikan berkat-Mu, tolong aku. Disitulah Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan akan memberikan iman. Berkat itu kepada kita. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita supaya hidup kita di dalam iman yang benar. Hiduplah benar, lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan supaya Tuhan boleh berkenan atas kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga. Buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam iman yang benar. Tuhan Yesus, terkadang hidup kami di dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan kesempatan kepada iblis, yang membuat kami Tuhan mudah tergiur, mudah tergoda oleh semua rayuan si iblis. Tapi Tuhan firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini. Dengan iman yang kami miliki pada saat ini, sekecil apapun itu Tuhan, tolong kami, ajari kami
supaya kami Tuhan boleh mempergunakan iman yang kami miliki untuk memperbaiki diri kami dengan baik. Kami boleh menata hidup kami dengan baik, sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami dari segala perkataan kami yang membuat orang-orang di sekitar kami merasa tersinggung, sakit hati. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni juga kami oleh karena perkataan kami yang cukup kasar kepada orang-orang di sekitar kami, atau kepada suami, atau kepada istri, atau kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh kebutuhan-kebutuhan kami di dunia ini cukup besar, yang membuat kami juga Tuhan merasa khawatir, membuat iman kami mudah terjatuh untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Tuhan tolong kami, kuatkan iman kami, supaya kami mampu menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun Tuhan kami cukup terjatuh, cukup mengalami kesulitan, keterjatuhan, Tuhan kuatkan iman percaya kami. Berikan kami hikmat-Mu. Oh Tuhan, berilah juga kepada kami keselamatan. Di waktu yang ada, di dalam kesempatan yang ada, kami boleh mengatur waktu kami dengan baik untuk datang bersekutu kepada Tuhan, dan selalu memberikan waktu kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, anak-anak kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, sembuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang mengalami kesulitan ekonomi, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Biarlah mengalir segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Beban kami, persoalan kami, hanya kami serukan kepada tangan kasih.